Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, dosen pengampu hukum perbankan dan lembaga keuangan, Bu Dr. Diana Napitupulu dan rekan-rekan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Perkenalkan, nama saya Kukuh Dwi Gilang Sumantri, mahasiswa pasca sarjana UKI tahun 2023 semester ganjil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Diana Napitupulu, yang dimana tugas ini merupakan tugas pengambilan nilai UTS mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi suatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Singkatnya, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yakni membayar iuran premi asuransi sesuai perjanjian. Perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan, dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dari era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Pada tahun 1927 di Brussels, Belgia, lahirlah International Conference of Sickness, Insurance Fund and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima ahli waris. Berkembangnya asuransi di Indonesia tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama Sembarangsi, yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun yang sama juga ialah Javasi, Arjono, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Bumi Putra pada tahun 1912 di daerah Magelang, yang diperakasai oleh guru bernama M. Ning Dwi Jose Wojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bernama usaha bersama, dan asuransi non jiwa pertama ialah NV Index Loy yang kemudian berganti nama menjadi Elliot Indonesia tahun 1953. Berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yakni Maskapai Reasuransi Indonesia atau Marain, yang disusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore, yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi Indonesia ialah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI yang diselenggarakan pertama kali pada tanggal 25 sampai 30 November 1956 di Bogor, yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan
yang bermanfaat bagi ekonomi nasional. Mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konferensi meja bundar atau KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia yang disebut DAI pada 1 Februari 1957. Kemudian pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Pengasuransian Indonesia atau FAPI yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian Indonesia, menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia AAJSI, Asosiasi Ansuran Syariah Indonesia atau AASI, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Ajuster Asuransi Indonesia AAAI ke dalam FAPI pada tahun 2010. Nama FAPI kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia. Asuransi memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Menurut Prof. R. Sukardono, menerjemahkan asuransi yang berasal dari verzekeraar dengan penanggung, yakni pihak menanggung resiko. Sementara verzekerde diterjemahkan dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan resiko atau atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof. Wijorno Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari asuransi bahasa Belanda yang berarti penjamin untuk penanggung dari terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan sebagai timbal balik, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Sehingga secara umum asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh kelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Pada pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk ayat poin A, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian atau poin B, yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, sehingga berdasarkan definisi tersebut maka unsur-unsur asuransi ialah sebagai berikut. A. Pihak-pihak, yakni penanggung. Dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi
untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat didenda karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Pengasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebut perusahaan asuransi umum dan jiwa, dan usaha peransuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko. Pertanggungan ulang risiko pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaran asuransi syariah, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah tertanggung sebagaimana dalam pasal 246 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Pengasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Pemegang polis istilah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Pengasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikat diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Kemudian B, status pihak-pihak, yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan perseroan, atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan, tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Kemudian yang C, yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian melalui objek asuransi tersebut. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Kemudian yang D, peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dari tertanggung mengenai objek asuransi peristiwa tidak pasti yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadinya asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung, yang adalah suatu keterikatan yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Yang F, tujuan asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 250 dan 268 KUHD. Yang G, manfaat asuransi juga membawa manfaat perlindungan dari berbagai aspek kehidupan, tidak hanya finansial, aspek seperti kesehatan, jiwa, bahkan pendidikan dan pensiun pun merasakan manfaat dari asuransi. Kemudian H, resiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 Kitab KUHD yang berbunyi, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Kemudian poin I, adanya event atau peristiwa tidak pasti dan
ganti kerugian. Yang poin J syarat-syarat yang berlaku, yang K poin K adalah polis asuransi. Kemudian terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yakni insurable interest, yakni hak untuk menggandakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terhadap 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak terkecualikan oleh undang-undang. Kemudian utmost good faith ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi dan si tertanggung sendiri. Juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungjawabkan. Prinsip ini merupakan tindakan yang mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak, secara lengkap dan akurat. Kemudian indemnity sebagaimana yang diterapkan dalam pasal 252, 253, dan 278 KUHD, maka pihak tertanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Kemudian proximate cause, penyebab yang menimbulkan terjadi suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. Kemudian subrogation, setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung, maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Contribution, penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagai diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatangani kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memuat peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang pengasuransian, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249-KMK-013-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK RI Nomor 1220-KMK-013-1988 tentang usaha asuransi jiwa. Kemudian beberapa yang merupakan asuransi di bawah naungan BUMN, yaitu 1.
Perum Jamkrindo, atau perusahaan asuransi BUMN pertama yang merupakan singkatan dari Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Ada juga ACI. ACI adalah singkatan dari Asuransi Ekspor Indonesia. Kemudian ada ASABRI yang merupakan singkatan dari Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI. Ada juga Askrindo yang merupakan singkatan dari Asuransi Kredit Indonesia. Lalu ada Jasindo atau Asuransi Jasa Indonesia. Kemudian ada Taspen, ada juga Jasara Harja, dan PT Asuransi Jiwasraya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih.